yaitu profil belajar Pancasila. Ya, di sini yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Fatimah kepada Ibu Nur Fatimah di Baik, sebelumnya Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semangat? Baik ya. Pada pagi hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Siti bahwa kita akan belajar P5. Apa sih P5 itu? Sebelumnya disampaikan P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, berarti ada proyek yang harus anak-anak lakukan. Tujuannya supaya apa? Supaya anak-anak itu mendapatkan pengalaman ya, bagaimana kita itu dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, dalam P5 itu ada beberapa tema ya. Kita boleh memilih beberapa tema. Di antaranya ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, kewirausahaan, bangun jiwa dan raganya, serta rekayasa dan teknologi. Nah, pada semester ini kita akan memilih tema kewirausahaan dengan menanam sayur-sayuran. Anak-anak suka makan sayur? Suka. Ini salah satu sayuran yang mudah untuk ditemui oleh anak-anak, sering dimasak oleh ibu di rumah. Ya. Sayurannya adalah kangkung. Pernah lihat kangkung? Pernah makan? Pernah. Sudah pernah nanam belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, ini nanti kita akan tanam bersama-sama di sekolah. Ya, di sekolah kita akan menanam kangkung ya. Ada yang tahu untuk menanam kangkung pertama kita harus punya apa dulu? Bibit ya. Nah, jadi diawali dengan pembibitan terlebih dahulu. Kemudian kita juga perlu menyiapkan media tanam. Ya, mau ditanam di mana kangkungnya. Nah, setelah pembibitan, menyiapkan media tanam, kemudian baru kita menanam. Nah, setelah ditanam, kira-kira diapakan? Dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Disiram. Terus diberi pupuk. Kalau ada rumputnya bagaimana? Dicabuti. Supaya apa kita merawat kangkung tersebut? Supaya tumbuh subur. Nah, setelah kita rawat, nanti anak-anak sudah bisa memanennya ketika kangkung itu sudah berusia berapa hari ya? Ada yang tahu? Sebulan? 20 hari itu sudah bisa dipanen. Nah, cepet toh? Iya, jadi mulai dari awal menanam hingga 20 hari dan seterusnya itu bisa dipanen. Nah, sampai sini anak-anak sudah bisa membayangkan bagaimana kegiatan kita selanjutnya? Sudah? Ya, kalau sudah, nah setelah ini kita akan bersiap-siap. Pertama kita siapkan media tanamnya karena bibitnya sudah disediakan dari sekolah. Oke, siap menanam? Siap. Nanti setelah ini anak-anak bisa langsung keluar ke media tanam yang ada di depan kelas kita. Nah, mungkin itu penjelasan
pertanyaan? Baik, jika tidak ada, Ibu tutupkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak kita keluar sama-sama ke depan kelas lokasi penanaman tanaman kampung kita. Di sini siapa yang suka mengkonsumsi kangkung? Sebelum kita membahas proses pertumbuhan kangkung dan cara menanamnya, kita bahas dulu manfaatnya mengkonsumsi kangkung bagi tubuh kita. 1. Mencegah kekurangan darah dalam tubuh, jadi kalian tidak mudah lelah, letih, lesu. Kedua, meningkatkan kesehatan mata, jadi mata anak-anak selalu cerah. 3. Terhindar dari susah buang air besar, jadi anak-anak tidak kesakitan saat BAB. Keempat, meningkatkan daya tahan tubuh, jadi anak-anak tidak mudah sakit. Selanjutnya, mari kita bahas bersama bagaimana proses pertumbuhan dan cara menanam kangkung. Pertama, masukkan biji kangkung ke media tanam. Seperti ini, teman-teman. Kedua, tutup biji dengan tanah dan siram dengan air. Ketiga, pada usia 5 hari sudah mulai tumbuh daun dan akar. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Sudah ada daun, sudah ada batang, sudah ada akarnya. Keempat, jangan lupa siram setiap hari kalau tidak turun hujan. Kelima, beri pupuk seminggu sekali agar kangkungnya gendut-gendut. Keenam, bersihkan rumput liar yang ada di sekitar kangkung. Jadi nutrisinya tidak berebut dengan tanaman yang lain. Ketujuh, ini adalah foto kangkung yang berusia 4 minggu. Tuh, kelihatan kan sudah besar. Kedelapan, setelah usia kangkung sekitar 45 hari, kangkung siap untuk dipanen.
langsung masak kangkungnya yuk. Lebih nikmat kalau disajikan bersama nasi liwet. Di tempat gerak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja anak-anak dikumpulkan sejenak di sini, yaitu akan ada kegiatan untuk pembagian Jumat Berkah dan uang hasil P5 yang telah kita laksanakan bersama, yaitu kewirausahaan dengan menanam apa kemarin? Kangkung. Sudah ada hasilnya. Hari ini akan kita bagikan hasil tersebut kepada teman-teman kita yang ada di depan. Jadi yang masih ribut di belakang, halo. Jadi perhatikan, waktunya tepat saya persilakan kepada Bu Siti yang akan membagikan uang hasil kewirausahaan kepada teman-teman yang berbaris di depan. Pada Bu Siti dipersilakan. Terima kasih perhatiannya. Diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Shadaqallahul azim. Itu terjemah per ayat dalam surah Al-Ma'un yang ditampilkan juga dalam satu tabel, isinya terjemahan per ayat. Coba perhatikan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Setelah membaca surat Al-Ma'un, kita akan menghubungkan hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahlin bin Sa'din radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Artinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini.
Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Hadis kedua dari Ibnu Majah yang berbunyi, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Yang artinya, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah muslim adalah yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan jahat. Nah, dari kandungan surat Al-Ma'un dan kedua hadis tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan terhadap anak yatim? Nah, coba perhatikan, ada beberapa yang harus kita perhatikan atau lakukan terhadap anak yatim. Yang pertama, menyayangi mereka dengan tulus, memberikan kebutuhan pokok, mengasuh dan membimbing. Ini tentunya untuk yang sudah berpenghasilan ya. Yang kelima, menganggap saudara. Keenam, mengusap kepalanya penuh kasih. Dan yang ketujuh, memuliakannya dengan tidak menghardik. Tentunya bukan hanya ini ya, masih banyak perilaku yang harus kita lakukan terhadap anak yatim. Kalian bisa kembangkan dan cari sendiri untuk melakukan hal terbaik. Nah, kalian telah mempelajari penjelasan surah Al-Ma'un. Tentunya kalian telah memahami pesan indah yang terkandung dalam setiap ayatnya. Adapun pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un antara lain, yang pertama, kita sebagai manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Sesuai dengan asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Ma'un, yaitu pada zaman Rasulullah ada salah seorang yang setiap minggunya menyembelih seekor unta. Ada seorang anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun, orang yang menyembelih menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Peristiwa ini dapat kita jadikan pelajaran yang sangat berarti agar kita memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Kita harus menyadari bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan Allah yang harus dipergunakan dengan baik. Pesan yang kedua dapat kita lihat dari gambar tadi, yaitu hendaknya kita memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga dia tidak mampu untuk mencukupi biaya untuk kehidupan sehari-hari. Pesan indah yang ketiga yaitu sebaiknya kita sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin didengar atau dilihat oleh orang lain. Jadi, kita beribadah niatnya hanya karena Allah. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat Bu Guru sampaikan dan mempraktikkan bagaimana cara bersikap terhadap anak yatim. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.